Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Asih Wahyuti. Kali ini saya tetap mengajar di kelas 9 dan masih melanjutkan tentang karya sastra yang ketiga. Kalau kemarin saya sudah menjelaskan tentang prosa dan puisi, kali ini saya akan menjelaskan tentang drama. Sebelum saya menjelaskan tentang drama, saya tetap akan mengingatkan untuk prokes. Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan prokes, karena meskipun mungkin semua sudah divaksin atau keadaan sudah sedikit lebih baik, namun kita tetap menjaga kesehatan demi keamanan kita. Tetap menjaga 5M. Kemudian untuk yang lain, sebelum saya mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku sekalian, tolong simak pelajaran kali ini dengan baik. Jangan lupa catat dalam buku catatan supaya kalian tidak ketinggalan dan paham. Karena kalau hanya menyaksikan, menyimak tanpa ada catatan, berarti kalau ada sesuatu yang kelupaan, maka kita harus membuka YouTube lagi. Namun kalau ada catatan, paling tidak kita sudah belajar. Yang pertama belajar menyimak, yang kedua sudah belajar menulis. Tolong perhatikan ya anak-anak, kita mulai dengan pelajaran drama. Drama berasal dari bahasa Yunani, yaitu draumai, yang artinya bertindak. Sedangkan drama itu sendiri pengertiannya adalah kisah kehidupan manusia yang diungkapkan lewat gerak. Nah, di dalamnya tentu ada tujuan yang ingin kita sampaikan. Untuk drama biasanya ada sesuatu yang diungkapkan, bisa melalui gerak, ucapan, atau hal lain yang menunjukkan suatu cerita yang dipentaskan di atas panggung. Jenis-jenis drama dibagi menjadi, yang pertama adalah drama komedi. Drama komedi adalah drama yang menyajikan sesuatu yang bersifat lucu. Tujuannya adalah menghibur para penonton. Yang kedua adalah drama tragedi. Drama tragedi biasanya menampilkan suatu kisah sedih yang di dalamnya menyuguhkan kesedihan atau kisah tragis. Yang ketiga, drama tragedi komedi, atau sering juga diungkapkan dengan istilah drama tragikomedi. Drama yang di dalamnya ada unsur kesedihan, tapi juga diselingi dengan unsur yang lucu, sehingga orang bisa sedih, bisa tertawa, karena di dalamnya ada dua hal yang ditonjolkan, sedih dan lucu atau lucu dan sedih. Kemudian yang keempat ada sendera tari. Sendera tari adalah drama yang berisi musik dan tarian. Biasanya segala percakapan diungkapkan melalui gerak. Oleh karena itu, di dalam sendera tari biasanya tidak ada percakapan. Yang ada adalah gerakan diiringi dengan musik. Sendera tari juga merupakan singkatan dari seni, drama, dan tari. Yang kelima adalah opera atau operet. Opera atau operet adalah drama yang menyajikan musik dan nyanyian. Segala bentuk percakapan diganti dengan nyanyian. Jika drama opera itu ceritanya panjang, kalau operet ceritanya cukup singkat. Oleh karena itu, dalam operet biasanya hanya satu babak, tapi kalau dalam opera bisa lebih dari satu babak. Selanjutnya yang keenam adalah melodrama. Dalam melodrama biasanya dipertunjukkan kisah-kisah sedih, di mana ketika seseorang sedang berdialog, dia diiringi oleh musik. Kemudian yang ketujuh adalah tableau.
Tableau itu adalah drama yang hanya diungkapkan lewat gerakan dan kadang-kadang hampir sama dengan pantomim, di mana sebuah gerakan yang semuanya mewakili sebuah ucapan. Jenis drama yang terakhir adalah Farce nomor 8. Farce adalah drama yang di dalamnya berisi dagelan tapi tidak sepenuhnya berbentuk dagelan. Nah, jadi bisa saya ulang bahwa jenis drama itu atau macam-macam drama itu dibagi menjadi 8. Yang pertama ada drama komedi, ada drama tragedi, ada drama komedi dan tragedi atau sering disingkat dengan tragikomedi. Kemudian ada sendera tari. Yang kelima ada opera atau operet. Yang keenam ada tableau. Yang ketujuh ada melodrama, dan yang terakhir ada farce. Selain jenis-jenis drama tadi, masih ada juga macam-macam drama berdasarkan pementasan. Yang pertama adalah drama panggung. Drama panggung biasanya dipentaskan di atas panggung. Biasanya di situ harus memperhatikan beberapa unsur. Karena setiap cerita berbeda, panggung harus segera berubah sesuai dengan situasi, kondisi, dan alur cerita. Yang kedua ada drama radio. Biasanya drama radio dipentaskan di radio. Kita bisa mendengar tapi tidak bisa melihat. Yang ketiga drama televisi. Nah, untuk drama televisi biasanya masih sama dengan drama-drama yang lain. Cuma drama ini dipentaskan di televisi yang bisa kita lihat dan kita dengar. Kemudian yang keempat adalah drama boneka. Biasanya pemainnya adalah para boneka yang diperankan oleh manusia. Yang kelima adalah drama wayang. Dalam drama wayang ini biasanya sang dalang akan menggunakan kalimat dengan suara yang berbeda-beda. Sehingga meskipun dia menggunakan suara yang satu atau monolog, namun sang dalang bisa memerankan beberapa tokoh dengan suara berbeda dan menggunakan alat yang bernama wayang. Kemudian selanjutnya adalah struktur dalam drama. Struktur dalam drama ada beberapa macam. Seperti diantaranya adalah, saya ulang lagi, yang pertama adalah babak. Babak merangkum sebuah peristiwa dari awal sampai akhir. Kemudian berikutnya adalah adegan. Adegan itu merupakan peristiwa yang menyebabkan sebuah perubahan yang dialami oleh para tokohnya. Kemudian yang ketiga adalah dialog. Dialog adalah percakapan dua orang atau lebih, di mana dialog itu menggambarkan atau mengungkapkan sebuah peristiwa, tindakan, atau menggambarkan karakter sang tokoh. Nomor 4 adalah prolog. Prolog disebut juga dengan istilah pembuka cerita. Dan drama akan diakhiri dengan epilog. Epilog atau nomor 6 yaitu penutup cerita. Jadi struktur drama bisa saya ungkapkan ada beberapa macam. Yang pertama adalah babak, yang kedua adegan, yang ketiga dialog, yang keempat prolog, dan yang kelima adalah epilog. Anak-anakku sekalian, saya lanjutkan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam drama. Dalam drama juga ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik atau unsur pembangun sebuah drama diantaranya adalah yang pertama tema. Tema adalah sebuah permasalahan yang akan dibahas dalam pementasan drama. Yang kedua adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pembaca atau pembuat cerita melalui tokoh-tokoh dalam drama kepada pendengar
penonton atau yang melihat drama atau pertunjukan drama tersebut. Kemudian latar. Latar biasanya ada latar tempat, ada latar waktu, dan ada latar suasana. Kemudian berikutnya adalah alur. Dalam alur ini sama dengan prosa. Ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur campuran. Kemudian berikutnya adalah tokoh. Dalam drama biasanya dikenal dua tokoh. Ada tokoh utama dan tokoh pembantu. Kemudian yang terakhir adalah watak. Untuk watak dalam drama dibagi menjadi watak baik atau protagonis, watak buruk atau jahat antagonis, dan watak penengah atau tritagonis. Nah, itu unsur intrinsik yang biasanya terdapat dalam sebuah drama. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan dalam unsur intrinsik adalah dialog atau percakapan. Nah, untuk dialog ini atau percakapan dibagi dua. Ada dialog dan ada monolog. Dialog artinya percakapan dua orang atau lebih. Sedangkan monolog adalah percakapan seorang diri. Contohnya dalang yang memainkan perannya dalam wayang. Kemudian hal lain yang perlu juga kalian ketahui dalam drama. Ada 4 unsur yang terdapat dalam drama. 1, harus ada naskah atau teks drama. Kenapa harus ada naskah atau teks drama? Karena biasanya seorang pemain harus mampu menghafal atau mengingat kata-kata atau kalimat-kalimat yang harus disampaikan atau yang akan disampaikan ketika berpentas. Kemudian ada penonton atau audiens. Nah, ini penonton ini biasanya yang menyemangati para pemain drama. Kemudian ada tata panggung atau panggung, atau sering juga disebut dengan istilah stage. Nah, untuk panggung ini supaya terkesan hidup maka harus dibentuk sesuai dengan alur cerita. Hal lain yang tak kalah penting dalam drama diantaranya adalah tata artistik. Tata artistik meliputi tata cahaya, kemudian ada tata busana, ada tata rias, ada tata suara, kemudian ada hal-hal lain yang mendukung suksesnya sebuah drama. Kenapa harus ada tata cahaya? Karena dalam drama biasanya kalau dilaksanakan di dalam gedung, ceritanya malam, berarti yang dibutuhkan adalah pencahayaan. Pencahayaannya bagaimana supaya dalam cerita itu tergambarkan suasana malam, pagi, atau siang. Kemudian tata rias. Tata rias juga penting karena biasanya pelaku dalam drama ada yang berbeda dengan cerita aslinya. Contoh, pelaku aslinya masih muda, tapi dalam cerita dia digambarkan sudah tua. Nah, maka di sini harus ada kemahiran tata rias mengubah wajah menjadi tua. Kemudian ada tata busana. Tata busana juga penting karena ini bisa menunjukkan penampilan sesuai dengan karakternya. Bagaimana jika penggambaran seorang gembel, berarti pakaiannya atau tata busananya juga harus menyesuaikan. Kemudian untuk unsur ekstrinsik drama hampir sama dengan unsur prosa, seperti biografi pengarang atau latar belakang pengarang. Kemudian ada nilai-nilai yang harus disampaikan, seperti nilai moral, nilai pendidikan, nilai ekonomi, nilai budaya, dan nilai-nilai yang lain yang ada dalam kehidupan. Yang terakhir adalah sumber cerita. Demikian pelajaran bahasa Indonesia kali ini, terutama adalah drama. Semoga kalian paham. Jangan lupa dicatat. Tetap semangat, jangan males, karena sudah kelas 9, sebentar lagi akan ada ujian di hadapan kalian dan materinya
tentu saja materi-materi yang sudah pernah kami sampaikan. Tetap semangat, tetap jaga prokes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.